Saudara, sejumlah mahasiswa Universitas Nusa Nipah Maumere terjebak pada erupsi Gunung Lewotobi laki-laki ketika mereka tengah menjalani KKN di Desa Unek Dueng, Sika, NTT. Di mana seorang mahasiswa mengalami sesak napas dan harus digotong oleh rekan-rekannya. Rektor Unipa membenarkan peristiwa itu dan menyatakan seluruh mahasiswa sudah dievakuasi ke lokasi yang lebih aman. Kemudian tim medis Polda NTT yang sedang membagikan masker juga ikut terjebak hujan pasir dan kerikil ketika erupsi terjadi pada tanggal 7 Juli. Kaca mobil tim Dokes juga dilaporkan pecah akibat material dari letusan gunung. Saudara, mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong akan hadir dalam gelaran sidang oleh Pengadilan Tipikor Jakarta pada Rabu 9 Juli. Agenda pada hari tersebut adalah pembacaan pledoi dari terdakwa Tom Lembong dan kuasa hukumnya. Tom Lembong dalam persidangan ini memilih untuk menyampaikan pledoi dengan bentuk tulisan tangannya. Saudara, pakar telematika Roy Suryo bersama dengan tim pembela ulama dan aktivis pada hari Rabu 9 Juli mendatangi gedung Bareskrim Polri di Jakarta Selatan untuk menggelar perkara khusus mengenai dugaan keaslian ijazah Presiden Jokowi. Dalam eksposnya, Roy mengatakan bahwa berdasarkan error level analisis dan face recognition, dokumen tersebut 99,9% palsu. Palsu pada bagian logo dan pas foto yang diketahui mengalami rekayasa. Dan foto yang digunakan malah lebih cocok dengan individu berinisial DBU. Roy juga membandingkan ijazah Jokowi dengan nomor 1120 dengan 3 dokumen seangkatan dan menemukan ketidakcocokan dalam elemen seperti logo dan tata letak huruf. Selain itu, ia juga menyoroti bahwa skripsi tersebut cacat formal, termasuk tidak adanya lembar penguji dan kejanggalan penulis serta penggunaan gelar profesor pada dekan yang belum dikukuhkan pada saat itu, yang membuatnya menyimpulkan seluruh rangkaian akademik tidak valid. Sebelumnya pada 22 Mei yang lalu, Bareskrim sudah menyatakan ijazah tersebut asli setelah pengujian laboratorium dan membandingkannya dengan dokumen seangkatan, sehingga penyelidikan dihentikan karena tidak ditemukan unsur pidana sama sekali. Saudara, Brigadir Muhammad Nur Hadi ditemukan tewas di dasar kolam villa di Gili Trawangan pada 16 April yang lalu. Setelah mengikuti pesta bersama dengan 2 atasannya, Kompol YG dan Ibda HC, beserta dengan wanita berinisial M dan 1 saksi lainnya. Versi awal kematian menyebut tenggelam, namun dari hasil otopsi dan ekshumasi pada awal Mei lalu menunjukkan adanya luka serius di mana ditemukan terdapat memar, lecet, dan juga patah pada tulang lidah. Hal ini mengindikasikan kuat sekali dugaan pencekikan sebelum korban masuk ke air. CCTV villa juga memastikan tidak ada orang masuk atau keluar pada saat insiden terjadi. Dan penyelidikan juga menemukan jejak obat penenang serta zat yang mencurigakan di urin Nur Hadi. Untuk itu, Polda NTB menetapkan 3 tersangka, yakni Kompol YG, Ibda HC, dan perempuan M yang kabarnya disewa
dengan bayaran 10 juta rupiah untuk menemani mereka pesta. Menurut ahli forensik, rupanya kematian Brigadir Nur Hadi merupakan kombinasi cekikan yang membuatnya tidak sadarkan diri, lalu tenggelam dan bukan kecelakaan tenggelam biasa. Saudara, mantan Menteri Perhubungan Rusia Roman Starovoit ditemukan tewas di mobilnya usai dipecat. Roman yang berusia 53 tahun ditemukan tewas dengan luka tembak di dalam mobilnya di Odintsovo, pinggiran kota Moskow pada Senin 7 Juli, hanya beberapa jam saja setelah resmi diberhentikan oleh Presiden Vladimir Putin. Temuan pistol hadiah resmi di samping tubuhnya membuat penyelidik menguatkan dugaan kasus bunuh diri, meskipun penyidikan kriminal masih terus berlangsung. Pemecatan Roman santer dikaitkan dengan penyelidikan dugaan korupsi dana sebesar 19,4 miliar rubel untuk perbatasan Kursk, wilayah saat dia menjabat sebagai gubernur. Kemudian penggantinya Alexei Smirnov bahkan sudah ditangkap dan disebut telah memberikan informasi kepada pihak penyidik. Kremlin menyatakan kaget dan menyampaikan bahwa Putin sudah menerima informasi mengenai kematian tersebut. Meskipun penyelidikan masih terus berjalan, respon cepat dari otoritas dan munculnya foto pistol di media resmi menimbulkan spekulasi adanya tekanan atau intervensi politik. Posisi Menteri Perhubungan kini diisi oleh pelaksana tugas Andrei Nikitin.